beredar berita kantor pengacara Febri Diansah, ex-jubir KPK, digeledah KPK hari ini terkait kasus TPPU korupsi Syahrul Yassin Limpo. Namun, langsung beredar rumor bahwa kantor pengacara Febri Diansah digeledah KPK karena yang bersangkutan saat ini menjadi tim pengacara Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Wow, kalau memang betul rumor itu terjadi atau isu itu benar, maka benar adanya hukum dijadikan alat politik. Wow. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah Visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Rabu 19 Maret 2025. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Dari KPK ada ex-jubir Febri Diansah dan Rasamala Aritonang. Sementara dari ICW ada Donald Faris. Usai menggeledah, penyidik KPK terlihat membawa 2 buah koper. Setelah itu mereka meninggalkan kantor Visi Law Office dengan menggunakan 4 mobil. Guys, what a surprise! Sangat-sangat mengejutkan. Febri Diansah, mantan juru bicara KPK, aktivis Indonesian Corruption Watch, menjadi juru bicara tim kuasa hukum Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang dijadikan tersangka oleh KPK. Wow. Mind blowing. Ini bakal seru sekali, saudara-saudara. Aduh, kenapa seru? Pertama, ini orang tahu isi dapurnya KPK, sangat-sangat tahu. Whatever buzzer mau ngomong apa, Febri ini tahu, kenal penyidik-penyidik di KPK dan tahu isi dapurnya. Aduh. Kedua, pengacara ini nih pernah jadi kuasa hukum, penasehat hukumnya Verdi Sambo. Lagi-lagi whatever buzzer koruptor mau bilang apa, Febri pasti banyak menyimpan rahasianya Sambo yang tidak pernah diungkap ke publik. KPK salah menggunakan undang-undang dalam dakwaannya. Di dakwaan pertama mulai KPK menggunakan KUHAP di dakwaannya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 65 KUHAP. Seharusnya KPK menggunakan pasal 65 KUHP. Kenapa ini penting? Karena pasal 65 KUHAP itu bunyinya adalah hak yang diberikan pada tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi atau ahli yang meringankan. Nah, pasal 65 KUHAP inilah yang dilanggar oleh KPK pada saat proses penyidikan, karena tim kuasa hukum mengajukan ahli pada saat itu, ahli meringankan, tapi kemudian tidak digubris dan perkara secara tergesa-gesa dilimpahkan ke pengadilan. Mantan pengacara ex-mentan Syahrul Yassin Limpo, Febri Diansah mengaku menerima dana sebesar 3,9 miliar rupiah ketika mendampingi perkara SYL. Uang itu diterima Febri untuk pendampingan selama proses penyelidikan hingga penyidikan. Hal itu disampaikan Febri dalam sidang terdakwa SYL di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin 3 Juni 2024. Mulanya, jaksa menanyakan uang yang diterima Febri dan timnya saat menangani perkara tersebut. Febri menjabarkan 800 juta rupiah diterimanya di tahap penyelidikan dan 3,1 miliar rupiah di tahap penyidikan. Mantan jubir KPK itu juga menyebut pembayaran tersebut dari uang pribadi SYL dan bukan dari Kementan. Makanya sejak awal ketika saya berkomunikasi dengan Pak Kasdi pada saat itu, dengan Pak SYL juga dan dengan Pak Hatta juga, itu kami sampaikan bahwa tidak ada dasar hukumnya kalau sumber honorarium tersebut dari anggaran Kementan. Dan karena persoalan ini adalah persoalan pribadi, maka kami menyampaikan sumbernya harus dari dana pribadi.
Responnya pada saat itu ya, sumbernya dari dana pribadi. Tidak cukup hanya dengan hal tersebut, kami juga membuatnya secara tertulis dalam perjanjian jasa hukum dan menegaskan di sana itu salah satu prinsip integritas dalam pendampingan hukum, bahwa klien memastikan sumber pembayaran honorarium itu adalah dari sumber yang sah dan bukan merupakan hasil tindak pidana. Wow. Mind blowing. Ini bakal seru sekali saudara-saudara. Aduh, kenapa seru? Pertama, ini orang tahu isi dapurnya KPK, sangat-sangat tahu. Whatever buzzer mau ngomong apa, Febri ini tahu, kenal penyidik-penyidik di KPK dan tahu isi dapurnya. Aduh. Kedua, pengacara ini nih pernah jadi kuasa hukum, penasehat hukumnya Ferdy Sambo. Lagi-lagi whatever buzzer koruptor mau bilang apa, Febri pasti banyak menyimpan rahasianya Sambo yang tidak pernah diungkap ke publik. Rahasia apa? Sambo itu polisi, Kadif Propam bro. Polisinya polisi, kepala polisinya polisi, yang tahu boroknya kepolisian. Di mana pimpinan KPK sekarang adalah anggota polisi. Atau udah mundur ya? Coba googling, udah mundur apa belum? Tapi intinya nih, polisi ya, dia ini polisi yang tentu bukan malaikat yang tidak mungkin salah, macam Firly Bahuri, jenderal polisi yang jadi ketua KPK. Ternyata guys, memalak pesakitan KPK juga Syahrul Yassin Limpo, yang kasusnya sampai hari ini nih entah bagaimana kelanjutannya. Jadi KPK bukan malaikat yang kebal hukum. Ini bakal seru nih, sangat-sangat seru. Bakal ada bongkar-bongkaran nih, bongkar-bongkaran besar-besaran. Ya, demi pemberantasan korupsi yang sudah sangat parah di Indonesia ya. Kita harus bongkar setuntas-tuntasnya, segamblang-gamblangnya, seadil-adilnya. Kita dukung bongkar-bongkaran ini. Kita saksikan nih serangan balik Hasto Kristianto, dan apa nih jurus yang akan dilakukan oleh KPK. Iya, jurus apa nih yang kalau kita perhatikan dakwaan KPK ini lemah sampai mengulur waktu proses pra-peradilan. Tapi anehnya hanya dalam waktu satu hari saja nih KPK bisa melimpahkan berkasnya Hasto ke pengadilan. Sebuah rekor tercepat dalam sejarah hukum di Indonesia. Sedangkan kasus lain, kasusnya entah sampai mana penanganannya. Ajaib. Ini di samping Febri nih ada Profesor Todung Mulya Lubis. Wow, ini gurunya guru para aktivis anti korupsi, suhunya suhu. Konon beliau ini ikut membidani lahirnya KPK. Wah. Dan yang unik lagi nih, ada Roni Talampesi, pengacaranya Barada Eliezer, lawannya Febri di kasus Sambo. Wah. Ini mind blowing. Para pengacara bersatu guys. Ada apa ini di KPK? Ada apa? Bongkar.